Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para pendengar setia Zawatri sejangkau siar dimanapun Anda sedang berada. Kembali bersama kami tentunya di Radio Tribaga Suara 91.5 FM Love Music and Friendship yang kami pancar luaskan secara langsung sahabat Tri, tepatnya di Jalan Kampung Bedagai, Perumahan Mataram, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, kali ini kita di Mutiara Ramadan sahabat Tri, tepatnya di puasa ke-10, tepatnya tanggal 1 April, yaitu mengawali bulan April kita di 2023, yaitu bersama adik kami dari pesantren Ahmadul Jariyah. Ya, perkenalkan Dek, namanya siapa? Yoga Ripaldi Hasibuan. Iya, Yoga Ripaldi Hasibuan ini kelas berapa kira-kira? Kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah ya. Oke, kali ini tausiah kita kali ini apa kira-kira Yoga? Baik, pada sore hari ini Yoga akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul keutamaan makan sahur dan keberkahannya. Oke. Ya buat sahabat Tri, yaitu tentang tausiah kita kali ini, keutamaan makan sahur dan keberkahannya. Ya buat sahabat Tri, semoga mendengarkan dan kita akan memberikan ceria hati di bulan suci Ramadan. Ya buat adik Yoga, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita, yakni berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan bersenang pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang, dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota, seperti yang kita rasakan pada saat kali ini. Baiklah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan isi tausiah saya yang berjudul keutamaan makan sahur dan keberkahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian melakukan sahur karena sesungguhnya di dalam sahur ada barakahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu di antara adab-adab berpuasa, di antara sunnah-sunnah berpuasa, yaitu melakukan sahur. Karena beliau telah mengatakan tasahharu, hendaklah kalian melakukan sahur. Ini adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan barang siapa yang melakukan sahur dengan niat untuk melaksanakan hadis ini, karena beliau telah mengatakan tasahharu, maka ia akan mendapatkan pahala di dalam sahurnya. Jadi orang sudah dinamakan sahur walaupun dia hanya meminum hanya seteguk air saja, dan walaupun hanya memakan sesuap makanan saja. Ini sudah dimasukkan dalam kategori orang yang melakukan sahur. Bukan mesti kita harus memakan banyak-banyak dan minum banyak-banyak. Cukup hanya seteguk air saja, ini sudah dinamakan orang yang melakukan sahur. Jadi hukum sahur ini adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah mustahab, bukan merupakan kewajiban. Seandainya seseorang itu pun tidak melakukan yang namanya sahur, bukan berarti puasanya tersebut tidak sah, tetapi puasanya sah karena ini adalah merupakan sunnah beliau saja.
Dan kita ketahui saudara-saudari sekalian, di dalam sahur ini juga ada barokah yang kita dapatkan sebagaimana sabda beliau, fa inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya di dalam sahur ada barokahnya. Di dalam hadis ini ada dua perbedaan di dalam kata sahur. Ada orang yang mengatakan sahur ini sahurun ataupun sahur, dan ada juga orang-orang yang mengatakan sahur ini suhurun ataupun suhur. Ini maknanya berbeda. Kalau dia sahur adalah makanan yang digunakan untuk orang yang melakukan sahur. Tetapi kalau suhur adalah maka ia pekerjaan. Orang bangun sebelum subuh di malam terakhir lalu melakukan makan dan juga minum, maka inilah yang dinamakan dengan suhur. Tapi pada umumnya kebanyakan orang mengatakan sahur. Ini menunjukkan sebab di antara sebab-sebab mengapalah disyariatkanlah sahur ini. Karena apa? Karena banyak manfaat, banyak kebaikan dan banyak barokah yang didapat oleh orang yang melakukan sahur. Di antara barokah oleh orang yang melakukan sahur, yang pertama, yang pastinya ia pasti akan mendapatkan pahala di dalam sahurnya. Karena ia bangun sebelum subuh, lalu ia melakukan makan dan juga minum, maka ia dinamakan dengan sahur. Maka ia akan mendapatkan pahala di dalam sahurnya karena ia telah melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang melakukan sahur pasti akan memiliki semangat dan kekuatan yang berbeda dengan orang yang tidak melakukan sahur. Karena pastinya orang yang sedang keadaan dalam berpuasa pasti sedang merasakan lapar dan haus. Jadi kalau orang yang melakukan sahur pasti sudah memiliki kekuatan dan stamina tambahan untuk menghadapi puasa tersebut. Jadi kalau orang yang melakukan sahur, maka diharuskan baginya untuk tetap bersemangat dalam menjalani pekerjaannya, mau itu dari segi ibadah maupun pekerjaan ia di dunia. Sehingga disyariatkanlah sahur ini. Yang ketiga, orang bangun sebelum subuh di malam terakhir, lalu ia melakukan makan dan juga minum, maka ia akan menemui sepertiga malam yang terakhir. Yang mana kita tahu sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang mustajab untuk kita meminta, memohon ampun dan tentang kebaikan dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia lalu mengatakan, "Hal min sa'il?" Adakah orang yang meminta? Fa'utiyah, maka aku akan memberikannya. Hal min mustaghfir? Adakah orang yang memohon ampun, meminta ampun? Faghfir lahu, maka aku akan mengampuninya. Hal min da'i? Adakah orang yang berdoa? Fa'astajibalah, maka aku akan mengabulkan doanya. Jadi orang yang melakukan sahur, saudara-saudari sekalian, maka diharuskanlah baginya untuk menemui waktu yang mustajab ini. Karena sangat sayang sekali jikalau kita meninggalkan waktu yang sangat mustajab ini. Jadi sambil ia melakukan sahur, sambil ia beristighfar, sambil ia meminta tentang kebaikan dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah orang yang melakukan sahur, maka diharuskan untuknya agar tetap aktif dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah ke masjid. Karena apa? Karena ia telah memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Berbeda dengan orang yang tidak melakukan sahur. Bisa saja orang yang tidak melakukan sahur tersebut, bisa saja ia tertidur lelap di dalam tidurnya sehingga ia bisa menjadi masbuk, bahkan bisa menjadi tertinggal sholat subuh berjamaah tersebut. Jadi berbeda dengan orang yang sahur, maka orang yang sahur diharuskan untuk tetap aktif dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Jadi saudara-saudari sekalian, mungkin ini saja yang isi tausiah yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah tolong dimaafkan, karena saya masih belajar di Pondok Pesantren Ahmadul Jariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua
dan kekuatan agar kita untuk tetap bersemangat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan ibadah lainnya juga. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buatnya adik Yoga tentang mengenai keutamaan makan sahur dan keberkahannya ya. Iya, mudah-mudahan buat sahabat Tri bermanfaat buat kita semuanya. Makanya penting juga untuk sahur ya di bulan Ramadan ini ya buatnya adik ya. Iya, buat sahabat Tri mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya tentang mengenai Ramadan bulan yang suci ini, yaitu keutamaan yang pertama yaitu memenuhi perintah dari Rasulullah ya kan Dek ya. Dan waktu yang tepat untuk berdoa dan berzikir dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sahur ini penuh dengan berkah lapal ya kan. Dan menambah tenaga. Oke, buat sahabat Tri, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat tentang tausiah Mutiara Ramadan ini. Buat sahabat Tri, jangan kemana-mana. Setelah Mutiara Ramadan kami akan kembali lagi di acara yang berbeda, yaitu Ngebuburit Indahnya Ramadan. Oke sahabat Tri, kami akan kembali lagi di waktu yang tepat.